Halo, perkenalkan nama saya Sandina Mustika Sari, NIM G00231168 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi abdomen, rektum propium, dan juga peritoneum. Lapisan-lapisan abdomen itu ada kutis, subkutis, fascia superficialis, musculus abdominis, dan juga fascia transversalis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen di bagian anterior. Jadi, pada sisi kanan, lamina anterior dari rectus atau vagina musculi recti abdominis dapat terlihat musculus rectus abdominis yang berada di bawahnya. Otot ini ada 3 sampai 4 persimpangan tendon. Nanti bisa kelihatan ini yang bisa kelihatan kayak six-pack gitu. Terus ada juga bagian otot segitiga kecil yaitu musculus pyramidalis berasal dari os pubis yang menonjol ke linea alba. Musculus pyramidalis ini otot kantong rudimenter. Lalu di bagian kiri itu ada musculus obliquus externus abdominis yang dilipat ke arah medial di atas rectus. Fungsinya ketika kita bungkuk ke depan, ke samping, dan ketika memutar tubuh bagian atas, otot ini bekerja sebagai penyangga dan sebagai ini ketegangan di dinding abdomen. Musculus obliquus externus membentuk sebuah kumpulan fungsional bersama dengan otot pada sisi berlawanan, serta dengan musculus obliqui interni dan transverni abdominis. Lalu dinding abdomen anterior. Pada tampak kanan, sebagian besar obliquus externus abdominis dilepaskan, di bawahnya terlihat musculus obliquus internus abdominis. Aponeurosis terlibat dalam konstruksi kedua lapisan lamina anterior serta lamina posterior dari rectus. Musculus obliquus internus membentang dari kauda lateral ke medial kranial, seperti pada obliquus externus abdominis. Ya, salah anjing. Enggak, aku salah. Aku yang salah sih. Iya. Semangat ya, Aul. Oke, kita ulangin aja. Halo, perkenalkan nama saya Senda Musika Sari, NIM G0023 satu dan aduh, salah lagi. Halo, perkenalkan nama saya Senda Musika Sari, NIM G00231168 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen. Salah bang, salah bang, salah bang, salah bang, salah bang.
Halo, perkenalkan nama saya Senja Musikasari, NIM G00231168 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi abdomen, rektum proprium, dan juga peritoneum. Nah, yang pertama itu lapisan-lapisan abdomen itu ada cutis, subcutis, fascia superficialis, musculus abdominis, dan juga fascia transversalis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dinding abdomen yang bagian anterior. Jadi, di sisi kanan abdomen ini kelihatan musculus transversus abdominis. Selain itu, ada juga lamina anterior dari rectus atau vagina musculi recti abdominis. Musculus rectus abdominis ini dipisahkan dari rectus. Nah, pada garis yang kayak bulan sabit, itu otot musculus transversus abdominis menyisip ke dalam dinding posterior dari lapisan lamina posterior rectus pada bagian kaudal linea. Kedengaran, sabar. Kedengaran. Aku malas ngedit, jadi aku malah mending ulang anjing. Oke, sabar. Aku harus menyocokkan gambarnya dulu anjing. Sudah. Halo, perkenalkan nama saya Sindang Pusikasari, NIM G00231168 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi abdomen, rektum proprium, dan juga peritoneum. Di dinding abdomen itu ada cutis, subcutis, fascia superficialis, musculus abdominis, dan juga fascia transversalis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen yang anterior. Jadi, pada sisi kanan abdomen tampak musculus transversus abdominis. Ada juga lamina anterior dari rectus atau vagina musculi recti abdominis. Pada area yang kayak garis seperti bulan sabit atau linea semilunaris, serat otot musculus transversus abdominis ke dalam aponeurosis yang sebagian besar membentuk dinding abdomen lamina posterior rectus. Pada bagian kaudal, arcuata aponeurosis turut membentuk lamina anterior rectus. Lamina anterior rectus dibentuk di bagian atas dari sebagian aponeurosis musculus obliquus internus abdominis dan aponeurosis musculus transversus abdominis. Di bawahnya ada lamina posterior yang hanya terdiri dari fascia transversalis dan peritoneum parietal. Lalu dinding abdomen yang musculus rectus abdominis dan pyramidalis tersimpan di dalam jaringan ikat padat vagina musculi recti abdominis yang dibentuk dari aponeurosis otot abdomen atau musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan transversus abdominis, serta fascia transversalis dan peritoneum parietal dalam dinding abdomen. Seluruh aponeurosis menyebar dalam linea alba yang terletak median. Struktur rectus berbeda pada bagian atas dan bawah. Batasnya adalah linea arcuata. Pada bagian atas, lamina anterior rectus dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus externus abdominis dan bagian depan aponeurosis musculus obliquus internus abdominis. Lamina posterior terdiri dari bagian posterior aponeurosis musculus obliquus internus abdominis, aponeurosis musculus transversus abdominis, serta fascia transversalis dan peritoneum parietal. Di bagian bawah, 3 aponeurosis di bagian depan musculus rectus abdominis, di sisi posterior dari rectus sangat tipis dan dibentuk secara eksklusif oleh fascia transversalis dan peritoneum. Pada umbilikalis merupakan tempat lemah potensial pada dinding abdomen anterior yang lebih tipis pada regio umbilikalis dan papilla umbilikalis daripada bagian yang lain. Lalu dinding abdomen yang inferior. Diafragma terdiri dari lempeng tendon, sentrum
tendium dengan otot yang melekat yang origonya pada sternum, pars ternalis, pars costalis, dan columna vertebralis segmen lumbal. Setelah pengangkatan retroperitoneum, lokasi para vertebra dari musculus iliopsoas terdiri dari musculus psoas mayor dan musculus iliacus secara berurutan. Musculus quadratus lumborum sebagai sebuah varian dari musculus psoas minor. Musculus psoas mayor memiliki asal yang bersama dengan musculus iliacus yang berasal dari fossa iliaca pada trochlear minor dan femur yang merupakan fleksor terkuat di panggul. Musculus quadratus lumborum berasal dari labium internum crista iliaca dan dimulai pada costa 12 serta vertebra lumbala 1-4. Otot yang dapat menurunkan costa 12 yang terlibat dalam fleksi lateral batang tubuh. Lalu sistem otot di abdomen itu ada 3 lapisan otot pada perut dengan lapisan keempat di bagian anterior tengah. Lapisan keempat di wilayah tengah pada rectus abdominis yang memiliki serat otot vertikal yang melenturkan batang tubuh dan menstabilkan panggul. Di kedua sisi rectus abdominis terdapat 3 lapisan otot perut lainnya. Lapisan terdalamnya adalah transversus abdominis yang memiliki serat yang tegak lurus dengan rectus abdominis. Transversus abdominis bertindak untuk menekan dan menopang perut serta memberikan stabilisasi inti statis. Lapisan miring bagian dalam berjalan ke atas dan ke depan dari sisi perut, dan lapisan miring luar yang membentuk lapisan otot terluar perut berjalan ke bawah dan ke depan. Lapisan miring internal bekerja bersama dengan lapisan miring eksternal pada sisi tubuh yang berlawanan untuk melenturkan dan memutar batang tubuh ke arah sisi miring internal berkontraksi. Lalu ada rectum propium. Rectum propium dari rektum dan kanalis analis merupakan 2 bagian terakhir dari usus besar atau intestium crassum. Karena 2 bagian ini terletak di dalam pelvis minor, terdapat kekhususan dan jalur yang berbeda dengan bagian usus besar lainnya, sehingga perlu diperlakukan khusus sebagai organ pelvis. Rektum dimulai dari vertebra sacralis kedua atau 3 dan berakhir di dasar pelvis yang kemudian menjadi kanalis analis. Pada potongan sagital, rektum memiliki 2 lekukan, konveks dorsal yaitu flexura sacralis dan konveks ventral yaitu flexura perinealis. Pada bagian atas rektum hingga flexura sacralis terletak retroperitoneum sekunder dan kanalis analis terletak di ruang subperitoneum. Lalu rektum propium. Di bawah lapisan rektum berlanjut hingga ampula rekti, linea anorektalis menjadi transisi dengan kanalis analis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan lipatan rektum menjadi lipatan longitudinalis di kanalis analis dan hanya sebatas garis pada area transisi. Kanalis analis sendiri terbagi menjadi 3 segmen, yaitu zona kolumnari, zona alba, dan juga zona coccalius. Lalu kanalis analis pada area linea pectinata yang menjadi pembatas antara zona kolumnaris dan pecten analis sama dengan flexura kolisinistra. Linea pectinata mewakili batas untuk beberapa struktur neovaskular dan berperan sebagai penanda klinis yang penting pada kanalis analis. Oleh karena itu, linea pectinata merupakan garis orientasi yang penting di dalam kanalis analis. Otot sphincter dari musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis.
kanalis ini juga kanalis analis, jadi organ kontinensia terdiri dari ampula rekti hingga anus. Ketika terjadi pengisian ampula, memulai neuron aferen viscera dan neuron eferen dalam nervus planisi pelvisi dengan kelemahan sesaat pada muskulus sphincter ani inversus, maka akan terjadi refleks relaksasi anal rektal dan kemudian ini akan meningkatkan tonus di semua otot sphincter. Otot yang mengalami inervasi secara volunter akan menyebabkan adanya kesadaran akan kontrol terhadap continental feses. Pertama, muskulus puborectalis bagian dari muskulus levator ani ini ditemukan dalam keadaan permanen kontraksi. Yang kedua, muskulus sphincter ani externus memiliki fungsi pengatur karena akan menginduksi peningkatan tonus muskulus sphincter ani internus ketika pergerakan usus perlu dicegah. Lalu ada muskulus ani internus menjamin 70% performa kontinensia dan merupakan pusat organ kontinensia. Lalu ada muskulus corrugator ani, otot longitudinal yang tertanam di dalam kulit perianal dan berlanjut ke bagian dalam. Lalu ada neurovaskularisasi dari rektum dan anus. Yang pertama ada arteri rectalis superior, yang kedua ada arteri rectalis media, dan yang ketiga ada rectalis inferior. Lalu untuk venanya ada vena rectalis superior dan vena rectalis medior serta vena rectalis inferior. Lalu peritoneum. Jadi peritoneum adalah sebuah lapisan tipis dan licin yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus seluruh atau sebagian viscera abdomen. Fungsi dari peritoneum itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen dan juga menyimpan lemak serta mempertahankan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera, serta mempercepat absorpsi obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Lalu peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Peritoneum visceral adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagai permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Lalu ada duplikator peritoneum. Kedua lapisan peritoneum itu membentuk suatu organ yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Lalu ada duplikator. Nah, selanjutnya ada ini greater sac. Jadi greater sac adalah kantong yang lebih besar dari bagian yang lebih besar dari rongga peritoneum. Selanjutnya dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium usus besar melintang. Kompartemen suprakolik terletak di atas mesokolon melintang dan berisi perut, hati, dan limpa. Untuk kompartemen infrakolik terletak di bawah mesokolon melintang dan berisi usus kecil, besar, dan naik, usus besar, naik, dan turun. Lalu ada lesser sac. Lesser sac adalah kantung yang lebih rendah terletak di bagian perut dan omentum yang lebih rendah. Ini memungkinkan perut untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan lebih rendah darinya. Bursa omentum terhubung dengan kantong yang lebih besar melalui lubang di bursa omental. Terus lalu yang terakhir ada foramen Winslow. Foramen Winslow adalah keanehan bagi ahli anatomi. Foramen Winslow ini didefinisikan sebagai superior oleh lebus
lobus cauda hati, dan secara dorsal oleh vena cava inferior. Bagian bawah ditentukan oleh duodenum dengan ligamentum hepatoduodenal berfungsi sebagai batas ventral. Foramen Winslow adalah satu-satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum yang lebih besar dan kantung yang lebih rendah. Sekian video dari saya. Terima kasih.